Baik, selamat datang Bapak Ibu cerdas dan pemirsa cerdas dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Dev Kurniadi di channel kesayangan kita, channel Guru Pemula. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan sharing pada Bapak Ibu terkait salah satu permasalahan. Kemarin saya dapat WA dari salah satu alumni ya. Nah, isi WA-nya seperti ini. Siswanya mengadu, "Selamat pagi Pak Dev. Pak, kira-kira masih ada nggak ya file ijazah yang angkatannya dia di sekolah? Ijazah saya hilang." Nah, jadi eh, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana jika ijazah Bapak Ibu atau anak-anak ya alumni hilang atau rusak. Gimana? Apa yang harus dilakukan ya? Jadi tidak usah panik, ada caranya ya Bapak Ibu dan anak-anak. Oke, langsung saja cara mengurus ijazah yang hilang. Jadi jika ijazah Bapak Ibu atau anak-anak hilang atau rusak, ada beberapa langkah yang harus Bapak Ibu atau anak-anak lakukan ya. Harus Anda lakukan. Yang pertama, yang wajib dilakukan adalah pergi ke polsek setempat ya. Jadi Pak Ibu harus melapor ke polsek dan membuat surat berita acara kehilangan atau surat tanda penerimaan laporan kehilangan, baik berupa barang dan surat-surat ya. Jadi di sini dilaporkan, kemudian dijelaskan bagaimana apa tujuan kamu Bapak Ibu atau anak-anak ke sana ya. Jadi dilaporkan di mana kehilangannya, mungkin di bagaimana kronologinya bisa hilang seperti itu ya. Atau kapan terakhir ingat menaruhnya di mana. Nah, itu mungkin ditanya-tanya nanti oleh pihak dari polseknya, itu diberikan keterangan sejujur-jujurnya ya. Nah, jangan lupa juga disiapkan dokumen sebagai berikut. Yang pertama, fotokopi ijazah. Jadi pasti punya ya, ketika diberikan ijazah yang dulu mungkin pernah memfotokopi ya. Mudah-mudahan itu masih ada. Jadi itu dibawa fotokopi ijazahnya ya. Kalau ijazah aslinya hilang, jadi fotokopiannya mudah-mudahan masih ada ya, dicari-cari lagi ya. Nah, fotokopi ijazah, kemudian yang kedua fotokopi KTP ya. Jadi itu dibawa untuk mendapatkan surat tanda penerimaan laporan kehilangan. Bagaimana jika memang tidak ada fotokopi ijazahnya? Mungkin saran saya coba dulu pergi ke sekolahnya ya, siapa tahu sekolah memiliki arsip fotokopi ijazah Bapak Ibu atau anak-anak ya. Jadi silakan ditanyakan dulu pada pihak sekolah, dikomunikasikan tahun berapa tamatnya, mungkin ada arsipnya. Nah, dari fotokopi itu kalian fotokopi perbanyak lagi ya, untuk keperluan kedepannya, untuk mengurus ijazah yang hilang ini sangat diperlukan fotokopinya ya. Jadi pastikan ke polsek membawa dua dokumen ini, fotokopi ijazah dan fotokopi KTP ya. Kemudian nanti di sana membuat laporan, silakan diberikan data-data selengkapnya kepada pihak polisiannya ya. Oke, itu yang pertama. Sebelumnya saya mau membagikan informasi kepada Bapak Ibu yang belum pernah mencoba aplikasi Bibit. Aplikasi ini sudah diawasi OJK ya, jadi aman. Adapun keunggulan dari investasi di Bibit adalah yang pertama, adanya teknologi robo yang bisa membantu Bapak Ibu dalam menyeleksi reksadana yang sesuai dengan Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, gratis biaya komisi. Semua proses transaksi dan pembelian penjualan tidak dipungut biaya ya, alias gratis. Yang ketiga, pencairan dana kapan saja ya, kapan saja Bapak Ibu bisa mencairkan dana Bapak Ibu di aplikasi Bibit ini, berbeda dengan deposito di bank.
Yang terakhir, Bapak Ibu bisa memulai dari investasi 100.000 saja ya, tidak perlu modal yang besar, cukup dengan 100.000 itu sudah bisa. Selanjutnya dari segi keamanan, aplikasi ini sudah menerapkan sistem keamanan yang berlapis, jadi aman. Selanjutnya jika masih ragu, coba deh lihat salah satu video YouTube dari Tadika yang membahas aplikasi ini secara penuh ya. Kemudian secara umum aplikasi Bibit ada 3 jenis yang bisa kita beli. Yang pertama yaitu pasar uang. Nah, pasar uang ini memiliki risiko yang rendah ya. Jadi coba kita buka salah satu. Nah, jadi kita bisa lihat di sini risiko rendah, di mana untuk bunganya pun kecil, tapi risiko untuk turun itu kecil juga ya. Jadi kedua-duanya saling berkaitan. Dengan risiko rendah, untuk mendapatkan bunga pun pasti dapat bunga, tapi bunganya kecil ya, hampir sama dengan bank 1% seperti itu. Kemudian yang kedua ada obligasi ya, yang ini profil risiko sedang ya. Untuk bunganya sedikit lebih besar dari bank, mungkin kan lebih besar dari bank. Nah, untuk turunnya juga kemungkinan tidak terlalu signifikan ya. Jadi pasti Bapak Ibu akan mendapatkan keuntungan. Nah, seperti ini kita bisa lihat dalam setahun dia naik terus ya, tapi naiknya mungkin per bulannya itu sedikit juga ya. Nah, itu karena profil risikonya sedang. Berbeda dengan yang terakhir yaitu saham. Nah, ini kalau saham kita bisa coba lihat salah satu saham. Nah, jadi di sini profil risikonya sangat tinggi ya. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan keuntungan yang tinggi, bunga yang tinggi, mungkin dalam hitungan seminggu sudah tinggi ya, bisa. Tapi sebaliknya bisa juga turun ya, turun sekian persen dalam waktu sehari misalnya. Nah, itu jadi dalam waktu sehari jangan panik, tetap tunggu, maka akan mendapatkan keuntungan. Untuk install aplikasinya sangat mudah, jadi sudah tersedia di App Store dan Play Store, tinggal diinstal saja. Kemudian saat pertama kali membuka aplikasi ini ya, Bapak Ibu wajib menjawab pertanyaan-pertanyaan di awal untuk mengetahui profil risiko daripada Bapak Ibu ya. Jadi ya, nanti aplikasi akan merekomendasikan Anda termasuk profil risiko yang mana ya. Jadi kemudian setelah menginstal registrasi itu lengkapi semua. Nah, dari sini ada pertanyaan seperti ini ya, yang mana yang Bapak Ibu pilih itu akan menentukan profil risiko Bapak Ibu. Nah, di sini ada mungkin dari analisisnya. Nah, apakah ketika turun akan dijual atau gimana, sehingga nanti akan muncul profil risiko ya, dari 1 sampai 10 termasuk profil risiko yang seperti apa, nanti direkomendasikan untuk membeli yang mana ya, apakah obligasi, apakah pasar saham, apakah pasar uang atau saham ya. Kemudian setelah semuanya tadi dilengkapi, siapkan foto KTP, selfie dengan foto KTP dan lainnya semua dilengkapi. Untuk investasi pertama kali, nah Bapak Ibu bisa mencoba dengan 100.000 saja ya. Saya sarankan gunakan uang yang benar-benar free, jangan sekali menggunakan uang yang untuk kebutuhan dapur ya. Investasi dimanapun jangan ya. Nah, bisa dilihat imbal hasilnya bisa sampai 10% dalam waktu beberapa minggu saja, itu sudah bisa ya, tergantung karena belinya saham. Kemudian untuk menjualnya itu sangat mudah ya, tinggal diklik jual, nanti akan terverifikasi, kemudian menunggu pencairan ya. Nah, kemudian jika Bapak Ibu ingin cashback pada pembelian pertama, silakan gunakan kode referensi Benih Sakti ketika awal registrasi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Yang kedua, pergi ke sekolah yang menerbitkan ijazah. Jadi misalnya sudah selesai langkah yang pertama tadi ya, sudah mendapatkan surat tanda penerimaan laporan kehilangan ya dari Polsek. Nah, yang kedua adalah pergi ke sekolah ya, pergi ke sekolah yang menerbitkan ijazah tersebut ya. Jadi kalau tadi misalnya yang nggak punya fotokopian sudah ke sekolah dulu, mungkin tidak perlu menjelaskan lagi ya, tinggal membawa dokumen berikut ya, yaitu yang pertama materai ya, kan bawa materai yang 10.000 ya, 2 buah. Kemudian pas foto ukuran 3x4, 2 lembar ya, pas foto yang berwarna ya, dengan latar belakang merah. Kemudian tentu saja surat tanda penerimaan laporan kehilangan dari Polsek. Nah, itu yang didapatkan dari langkah pertama tadi ya.
Jadi setelah dari polsek itu sudah terbit laporan penerima kehilangannya, itu dibawa ke sekolah ya. Kemudian yang terakhir fotokopi ijazah yang hilang ya. Sekali lagi itu fotokopinya dibawa juga, fotokopi ijazah. Kalau tadi didapatkan di sekolah ya tetap dibawa fotokopinya ya. Nah, jadi dokumen-dokumen itu dibawa ke sekolah, kemudian nanti di sekolah akan dibuatkan yang namanya surat keterangan pengganti ijazah atau SKPI. Ya, jadi surat keterangan pengganti ijazah ini nanti akan ada kop sekolahnya, kemudian ada apa namanya penjelasannya ya, data kamu, kemudian data Anda ya, data Bapak Ibu atau anak-anak, kemudian nanti akan ditandatangani dua pihak ya, jadi ada dari pihak sekolah itu kepala sekolah ya, ditandatangani oleh sekolah. Nanti kamu akan diarahkan untuk tanda tangan lagi satu, pejabat lagi satu adalah kepala dinas ya. Jadi langkah yang ketiga adalah pergi ke dinas pendidikan setempat ya. Jadi jika Bapak Ibu mungkin dinas di bawah jika anak-anak di bawah dinas SMA mungkin ya yang sekarang SMA SMK itu kan ada di dinas provinsi, jadi harus ke dinas provinsi. Sedangkan yang SMP atau SD jadi ke dinas di kabupaten, dinas pendidikan di kabupaten masing-masing ya. Nah, jadi ke dinas itu membawa perlengkapan sebagai berikut ya. Yang pertama surat pernyataan tanggung jawab mutlak, itu tanda tangan di atas meterai 10.000 dan kemudian difotokopi ya, difotokopi 2 lembar. Nah, surat pernyataan tanggung jawab mutlak ini mungkin nanti di sekolah juga dibuatkan ya, dibuat kemudian kan sudah tadi di langkah 2 membawa meterai juga ya. Nah, ini yang sudah ditandatangan materinya ditempel di sana di surat pernyataan tanggung jawab mutlak ini. Kemudian yang dokumen berikutnya surat pernyataan saksi 2 orang teman seangkatan. Jadi dipersiapkan dulu sebelum pergi ke dinas ya. Jadi ada surat pernyataan saksi 2 orang teman yang seangkatan ya. Kemudian mungkin akan dibantu dibuatkan oleh sekolahnya. Kemudian siapkan juga fotokopi ijazah saksi, jadi fotokopi ijazah teman yang seangkatan itu, dan fotokopi KTP ya, fotokopi KTP saksinya ya. Jadi cari temannya yang seangkatan ya, yang seangkatan 2 orang, kemudian nanti dibuatkan surat pernyataan bahwa memang benar ini apa namanya seangkatan dengan Bapak Ibu atau anak-anak ya. Kemudian bawa juga surat penerimaan laporan kehilangan. Dari polsek ya. Nah, ini kurang baik kelihatan ya. Oke, mohon maaf. Ya. Presentasi lagi. Nah, jadi surat penerimaan laporan kehilangan dari polsek itu ya tetap dibawa lagi ya. Tadi ditunjukkan di sekolah di langkah 2, sekarang di dinas juga tetap dibawa surat penerimaan laporan kehilangan itu. Kemudian fotokopi KTP ya tetap dibawa 2 lembar. Kemudian fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir ya. Jadi ijazah yang fotokopi tadi itu yang di sekolah minta legalisir ya. Jadi di poin 2 ketika kamu di sekolah fotokopi ijazah yang kamu dapatkan itu legalisir dulu ya. Legalisir nanti dibawa ke dinas, bahwa nanti dinas setelah memverifikasi dokumen-dokumen ini nanti baru dinas akan tanda tangani SKPI, surat keterangan pengganti jasa yang dibuatkan sekolah ya. Jadi sekolahnya tadi kan sudah tanda tangan oleh kepala sekolah, kemudian nanti ditandatangani oleh kepala dinasnya ya. Nah, setelah ditandatangani oleh kepala dinas baru itu dianggap selesai ya. Jadi dokumen SKPI-nya dapat
digunakan sebagai pengganti ijazah, ya. Jadi tetap ijazah yang hilang tidak akan bisa diganti lagi dengan ijazah yang baru, dengan ijazah yang sama, tidak bisa, karena ijazah itu dibuat satu untuk satu orang, unik, jadi ya. Jadi yang bisa dibuatkan adalah pengganti ijazah. Ya, jadi Bapak Ibu yang mungkin menaruh ijazah atau anak-anak yang menaruh ijazah, ya, hati-hati, simpan baik-baik ijazahnya, ya, jangan sampai hilang, karena itu nanti sangat penting untuk mencari kerja, ya, untuk kedepannya sangat penting, ya. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan video ini bisa membantu supaya tidak panik, ya, ketika ijazah Bapak Ibu atau anak-anak hilang atau rusak, ya. Jadi jika ijazahnya hilang atau rusak, ada dokumen SKPI namanya, itu sebagai pengganti ijazah. Oke, demikian Bapak Ibu video kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Terakhir, jangan lupa untuk subscribe dan hidupkan loncengnya supaya tidak ketinggalan info-info menarik dan terupdate dari channel Guru Pemula. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya.